Salah satu ajaran pokok agama Buddha adalah hukum karma. Peristiwa terjadi karena ada sebab, dan setiap sebab melahirkan akibat. Hanya pengertian hukum karma itu tidak boleh difahami dengan amat sempit. Memang yang lalu kita membuat banyak macam perbuatan, yang baik maupun yang tidak baik. Tetapi apa yang kita alami sekarang, keberadaan kita sekarang, taraf hidup kita sekarang, kedudukan sosial kita sekarang tidak 100% akibat karma yang lalu. Pengertian ini bukan pengertian yang melengkapi, tetapi justru pengertian yang sangat penting. Kalau keadaan kita sekarang seluruhnya adalah akibat dari perbuatan atau karma kita sendiri yang lalu, itu justru fatalistik. Fatalistik itu ya udah, kita sekarang ini akibat yang lalu, ya udah harap diapake. Itu amat berbahaya pengertian seperti itu. Dan itu justru bertentangan dengan ajaran hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ada 3 pandangan yang fatalistik yang ditolak oleh Buddha Gautama. 3 pandangan ini, yang pertama sering disebut pencipta sentris. Segala-galanya itu memang sudah diciptakan begitu, digariskan begitu, ditakdirkan begitu. Segala-galanya, mau miskin, mau kaya, mau sengsara, mau makmur, meninggal dengan cara begini atau cara begitu, ada orang menolong kita atau menjahati kita, semuanya itu sudah ada di dalam the grand scenario. Lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha yang kita lakukan? Kita menjadi korban kejahatan juga sudah termasuk skenario, lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha untuk perbaikan, untuk kemajuan dan sebagainya? Karena jalan hidup kita itu sudah ditakdirkan. Fatalistik yang kedua adalah apa yang terjadi ini tidak ada sebab, jalan begitu aja. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ya jalan begitu aja. Itu juga fatalistik. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya akibat karma yang lalu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kondisi sosial, kesejahteraan, semuanya sepenuhnya akibat dari karma perbuatan yang lalu. Buddha Gautama juga mengatakan itu juga fatalistik. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya. Kebaikan dan kejahatan yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi jalan hidupnya. Dan sering umat Buddha yang sudah lama mengerti agama Buddha atau yang baru belajar tergelincir dalam pandangan seperti itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, justru apa yang diajarkan Buddha Gautama, karena beliau melihat kasunyatan, the truth, beliau mengatakan karma yang lalu, perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan hidup kita. Mengapa? Karena menurut Dhamma, menurut kesunyataan, apapun yang terjadi dipengaruhi, disebabkan oleh banyak sekali faktor. Tidak satu faktor, tidak satu sebab. Dan perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu dari banyak sebab.
Di antara sebab-sebab faktor-faktor yang mewarnai hidup kita ini adalah perbuatan kita sekarang. Dan justru perbuatan kita sekarang itu yang mempunyai kesempatan sangat luas untuk kita putuskan. Apapun yang sudah lalu, dari hidup yang lalu, yang kemarin sudah terjadi. Kita tidak bisa meralat. Tetapi justru perbuatan kita sekarang ini akan mempunyai pengaruh cukup kuat untuk mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang sudah lewat. Sehingga membuat kehidupan kita seperti begini. Kalau yang sudah lewat itu memang baik, bermanfaat, berguna, berfaedah, lakukanlah kembali. Kalau itu ternyata tidak baik, kejahatan, merugikan, bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tetapi lakukanlah sesuatu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, yang tidak baik, yang lampau itu tidak akan banyak dampaknya pada kehidupan. Dalam pengertian tentang hukum karma disebutkan bahwa setiap orang mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas. Dan dia bisa menggunakan kehendak itu untuk kebaikan atau kejahatan, untuk yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang merugikan. Ada kehendak yang kita bisa arahkan. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Itu sepenuhnya pada keputusan kita. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara, proses belajar, proses melatih diri, proses melakukan hal-hal yang baik adalah sesuatu yang sesungguhnya amat penting sekali. Sebenarnya kita tidak usah terlalu menghiraukan apa yang sudah lewat. Karena yang sudah lewat sekali lagi tidak bisa dihapus begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah tentu bermanfaat bagi orang lain, pasti bermanfaat untuk diri kita.